Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Ali Alfi dari Manufaktur 2018 Politeknik Negeri Jakarta akan menerangkan tentang Productivity Improvement. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian dari Productivity Improvement itu sendiri. Productivity adalah suatu kumpulan hasil-hasil yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya untuk menunjukkan suatu efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya yang digunakan. Lalu, productivity improvement merupakan upaya secara sistematis, terstruktur, dan terorganisir agar diperoleh hasil rasio produktivitas atau rasio input terhadap output yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu selanjutnya, apa sih pentingnya productivity improvement? Dalam industri produksi manufaktur, productivity improvement sangat penting karena dengan meningkatkan produktivitas berupa penyediaan lebih banyak barang dan pelayanan yang ditawarkan ke konsumen untuk mendapatkan profit yang lebih. Lalu selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah productivity improvement. Yang pertama adalah lakukan secara efisien. Dengan melakukan efisiensi berupa efisiensi sumber daya dan efisiensi waktu tanpa meninggalkan target produksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu selanjutnya, mengurangi distraksi. Dalam industri manufaktur, memfokuskan kerja produksi dalam satu buah jenis produk akan menghasilkan jumlah produk yang tinggi. Ini berhubungan dengan mass production. Lalu ketiga, memiliki alat atau mesin yang sesuai. Gunakan mesin yang sesuai dengan proses permesinan dari produk yang diproduksi. Gunakan mesin yang sesuai dengan jumlah target produksi dan gunakan mesin yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Lalu selanjutnya, meningkatkan suasana di tempat kerja. Membuat suasana di tempat kerja nyaman dengan menjaga kebersihan tempat kerja, mengatur suhu yang sesuai dan lingkungan yang baik bagi pegawai. Lalu selanjutnya, membuat goal produksi yang realistis, membuat tujuan yang sesuai dengan kemampuan sumber daya, mesin atau peralatan, sumber daya manusia, dan keperluan pasar dari produk yang kita produksi itu sendiri. Lalu selanjutnya, dengan memotivasi pegawai. Berikan motivasi kepada pegawai bisa dengan berupa pemberian jatah cuti atau hari libur raya dan penyediaan jasa konseling pegawai di HRD. Lalu selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk productivity improvement. Yang pertama adalah capital. Capital adalah peningkatan fasilitas produksi seperti mesin, software, fasilitas pendukung, dan meningkatkan pengetahuan pekerja. Yang kedua, strategi. Menemukan strategi produksi yang lebih efektif dan efisien. Ini berhubungan dengan rencana produksi. Lalu bisnis model. Mengganti model bisnis dengan sesuatu yang lebih baik, akan tetapi tetap dalam satu bidang produksi. Contoh, seorang peternak ayam awalnya hanya memproduksi anakan ayam, lalu dia mengganti usahanya menjadi peternak ayam potong dengan bibit ayam yang dia miliki sendiri. Yang keempat yaitu tools, alat yang membantu proses produksi. Yang kelima, dengan memperbaiki otomasi, yaitu sistem produksi dapat bekerja secara otomatis untuk meningkatkan produktivitas produksi. Yang keenam yaitu dengan proses improvement, menemukan dan mengurangi pekerjaan yang sia-sia dalam produksi berulang. Contoh, untuk mencapai tingkat kehalusan yang tinggi, awalnya pabrik menggunakan mesin CNC. Hal ini menyebabkan memakan waktu yang lama, karena untuk mencapai tingkat kehalusan yang tinggi, mesin CNC harus berputar dengan kecepatan yang tinggi dan kecepatan pemakanan yang rendah. Namun setelah diteliti, untuk mencapai tingkat kehalusan yang tinggi tersebut baru bisa diperoleh pada mesin grinding dengan mudah. Yang ketujuh yaitu time management, mengurangi sumber-sumber penghambat proses produksi. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.